Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita akan mempelajari kitab 1 Samuel pasal yang kedua dan yang ketiga dengan tema Tuhan memilih dan Tuhan menolak. Saudara, mari kita mempelajari bersama dan mendengarkan uraian yang disampaikan dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Saudara yang dikasihi Tuhan yang setia bersama dengan kami di program Jalan 66, masih bersama saya Pendeta Yohanes. Saat ini kita akan masuk di pertama Samuel pasal 2 dan yang ketiga. Dan di pasal pertama dari kitab Samuel, kita telah belajar bagaimana Tuhan memunculkan satu tokoh yang bernama Samuel melalui seorang wanita yang sederhana yang disebut mandul, tetapi Tuhan memberikan seorang anak, yaitu Hana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wanita yang saya sebutkan tadi yang bernama Hana ini kita tahu ya, seorang yang sering disindir, sering diprovokasi oleh Penina. Dan pada akhirnya Tuhan memberkati dia dan dia kelak akan menjadi peringatan yang besar di tengah-tengah bangsa itu bahwa Tuhan bisa bekerja melalui seorang wanita yang sangat sederhana yang bernama Hana. Dan tentunya ini menjadi hakim yang terakhir yang kita kenal dengan nama Samuel. Nah, sekarang yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca di bagian-bagian dari pertama Samuel pasal yang kedua, kita akan melihat ini semacam ada doa syukur dan sukacita dari Hana. Hatiku bersukacita karena Tuhan. Tandukku ditinggikan di dalam Tuhan. Dan dia mengatakan hal penting yang mengungkapkan siapa Tuhan dan apa yang dia lakukan. Secara kalau kita membaca di pasal yang kedua, ayat yang kedua, itu ada bagian-bagian yang perlu kita ingat bahwa tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Tidak ada yang lain selain Engkau. Tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Dan kitab suci melanjutkan, siapa yang kenyang dahulu, sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu, sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak, anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang-orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sekarang dikasih oleh Tuhan. Setelah doa ini, ya di mana Hana menunjukkan kuasa Allah yang besar dan kuasanya untuk memulihkan bagi siapapun yang membutuhkan, untuk memberkati para wanita mandul. Kitab suci akan berlanjut dan menceritakan tentang Eli dan keluarganya. Darah anehnya ini putra-putra Eli ini sangat jahat dan tidak peduli kepada Tuhan. Setiap kali mereka harus memenuhi tugas keimaman, ya mereka akan sama sekali tidak menghormati hal itu. Ketika seseorang membawa makanan untuk dikorbankan, kitab suci mengatakan ada seorang hamba imam yang akan mencelupkan garpu ke dalam panci, ketel, kuali, dan periuk. Dan apapun yang diangkat garpu itu, imam akan mengambilnya untuk dirinya sendiri. Beginilah cara mereka memperlakukan semua orang Israel yang datang ke Shilo. Namun bahkan sebelum lemaknya dibakar, saudara, hamba imam akan datang dan berkata kepada orang yang mempersembahkan korban, berikanlah daging panggang itu kepada imam. Ia tidak mau menerima daging rebus darimu, melainkan hanya daging mentah. Maka mereka akan bersikap tidak hormat. Jika orang tersebut mengeluh dengan mengatakan, biarlah lemaknya dibakar dulu,
baru ambil apapun yang kau inginkan. Yang merupakan kita tahu ini perintah Allah untuk korban ini. Mereka akan berkata, tidak, ya serahkan sekarang, serahkan. Kalau tidak, aku akan mengambilnya dengan paksa. Saudara, dosa mereka ini memang sangat besar di mata Tuhan. Mereka tidak memahami arti kekudusan dan kesucian. Oleh sebab itu Allah sangat marah atas sikap mereka. Sikap putra-putra Eli, ya kitab suci mengatakan bahwa pada saat yang sama Samuel yang masih muda semakin dekat dengan Eli agar dapat melayani Allah di bait Allah juga. Jadi Eli sudah semakin tua. Ia tahu bahwa putra-putranya melakukan hal-hal yang mengerikan. Dan ia bahkan menegur mereka tentang hal itu. Mengeluh. Tapi mereka nggak pernah mendengarkan sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nah, sementara itu saudara, Samuel ini kan bertumbuh. Dan putra-putra Eli pergi ke arah yang sangat berbahaya. Maka datanglah sebuah nubuat tentang keluarga Eli. Dan nubuat itu disampaikan oleh seorang abdi Allah. Kitab suci mengatakan bahwa abdi Allah ini datang untuk berbicara kepada Eli. Dan ia menyampaikan pesan berikut. Mengapa kamu memandang rendah kurban dan persembahanku yang telah aku tetapkan untuk tempat kediamanku? Mengapa kamu lebih menghormati putra-putramu daripada aku dengan menggemukkan dirimu dengan bagian-bagian terbaik dari setiap persembahan yang dipersembahkan umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan kepada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu, yakni apa yang akan terjadi kepada kedua anakmu itu, Hofni dan Pinehas. Pada hari yang sama keduanya akan mati. Dan aku akan mengangkat bagiku seorang imam kepercayaan yang berlaku sesuai dengan hatiku dan jiwaku. Dan aku akan membangunkan baginya keturunan yang teguh setia, sehingga ia selalu hidup di hadapan orang yang kuurapi. Kemudian siapa yang masih tinggal hidup dari keturunanmu akan datang sujud menyembah kepadanya, meminta sekeping uang perak atau sepotong roti, dan akan berkata, tempatkanlah kiranya aku dalam salah satu golongan imam itu, supaya aku dapat makan sekerat roti. Maka firman Allah ditetapkan atas kedua orang yang tidak menghormati Allah itu. Sementara itu kitab suci akan mengatakan, kalau kita memperhatikan sedang di pasal yang ketiga, Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapa. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta berkata, iya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil. Tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, iya Bapa. Bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangun lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur. Apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel,
dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hamba-Mu ini mendengar. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinga. Saudaraku, ini nubuat tentang keluarga Eli, diumumkan tentang apa yang akan terjadi dengan mereka. Karena Eli ketika melihat anak-anaknya hidup dengan bercela begini, enggak juga menghukum mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli bahwa dosa keluarga Eli tak akan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, Samuel anakku. Jawab Samuel, iya Bapa. Kata Eli, apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau. Bahkan lebih lagi daripada itu jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku dari apa yang disampaikannya kepadamu. Itu. Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Saudaraku, di sini kita melihat bahwa Allah masih memegang kendali atas sejarah umatnya. Kita tahu ya, putra-putra imam besar Eli, karena perilaku mereka yang sangat-sangat menjijikan begitu ya, mereka tidak menghormati tempat kudus, dan tentunya ini membuat Allah murka. Ya tentunya juga Eli melakukan kesalahan yang besar. Kenapa? Dia sayang kepada anak-anaknya, tetapi dia tidak melihat atau menghormati Tuhan. Jadi apa yang dilakukan oleh putra-putra yang di sini tentunya ini mencederai kekudusan Tuhan. Tuhan ingin mereka melakukan apa yang benar. Dan kita tahu juga bahwa mereka mati pada hari yang sama, sesuai dengan apa yang dinubuatkan oleh firman Tuhan. Nah, meskipun Tuhan menolak kedua pria yang bejat dan jahat ini, pekerjaan Tuhan dimulai dengan ibu yang mandul, dengan Hana yang sederhana, putranya Samuel, kini menjadi laki-laki yang tumbuh dan belajar tentang hal-hal tentang Tuhan. Dan dia akan dipilih sebagai hakim terakhir yang akan menyampaikan firman Ilahi, membimbing umat Israel melewati masa-masa sulit ini. Nah, kebenaran agung yang kita peroleh di sini bahwa melalui kerumitan dalam sejarah manusia, melalui perjalanan yang tidak gampang, yang tidak mudah, Allah tetap berdaulat. Allah tetap membimbing segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Allah memilih dan Allah juga yang menolak. Karena kita tahu Allah memilih Samuel, tetapi dia juga menolak Eli dan keluarganya karena melakukan hal yang tidak sesuai kehendaknya. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan kitab 1 Samuel pasal yang kedua dan yang ketiga dengan tema Tuhan memilih dan Tuhan menolak. Nah, kali ini kita sampai pada sesi tanya jawab, dan pertanyaan yang pertama yang saya ajukan adalah, bagaimana mungkin putra-putra Elia yang dibesarkan di kemah suci dan lingkungan ibadah itu menjadi begitu jahat, Pak Yohanes? Pak Oti, membesarkan anak-anak dalam lingkungan religius itu tidak menjamin mereka akan memiliki kehidupan yang diberkati. Betul ya? Dan ini sangat penting. Mengapa? Justru menjadi tantangan yang lebih besar. Nah, ketika kita terbiasa dengan hal-hal yang suci, kita mungkin akan memperlakukan mereka dengan sembarangan. Jadi putra-putri Eli tidak pernah benar-benar melihat kekudusan dalam hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan. Nah, bagi mereka, ya mereka ini kan bilang, ya ini kan hanya memanggang daging, ayam, dan perapian. Ya ini bisa juga mengambil semuanya dengan seenaknya untuk kesenangan pribadi. Jadi kita melihat bahwa mereka ini tidak melihat ini sesuatu yang tidak boleh bermain-main di sini. Ya kadang-kadang kita juga begitu ya, kita ada di gereja, kita hidup dalam lingkungan Kristen dan kita merasa semua baik-baik saja. Ya ini kadang-kadang harus hati-hati juga di sini. Jika orang tersebut tidak membuka hatinya dan tidak menganggap serius apa yang Tuhan katakan, tidak mau menerima bimbingan Tuhan, maka mereka akan memasuki proses yang bahkan lebih buruk. Karena apa?
Firman Tuhan seharusnya memberkati mereka. Tapi sebaliknya itu mendatangkan kutukan ketika kita mempermainkan semuanya. Dan ini kita tahu juga dari putra-putra Eli. Karena melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak boleh mereka lakukan. Dan mereka lupa bahwa mereka memiliki tanggung jawab yang besar kepada umat yang saat itu sedang datang untuk mempersembahkan korban. Ini yang hal-hal yang kadang-kadang dilupakan, bahwa ada tanggung jawab besar yang harus kita berikan kepada orang lain juga. Nah, mari kita perhatikan hukuman yang Tuhan berikan untuk Eli ini, bukankah boleh dikatakan terlalu berat untuk orang tua seperti Eli? Maksud saya, pada akhirnya semuanya itu karena kesalahan anak-anaknya. Jadi apa hubungannya dengan Eli? Oti, ini tanpa diragukan lagi ya, putra-putra Eli adalah orang-orang yang bisa dikatakan bersalah. Jadi kita melihat di sini bahwa mereka ini melakukan sesuatu yang sebenarnya nggak boleh dilakukan ya. Mereka orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab dalam semua proses ibadah itu, tetapi mereka sendiri menganggap itu ya biasa saja dan mengambil sesuatu yang membuat mereka yang penting aku happy, yang penting aku senang. Ini kan sebenarnya Eli juga sudah tahu, ya sudah tahu juga itu, tapi dia juga ya ditegur itu karena dia sayang ya ditegur lah, tapi nggak menghukum mereka begitu. Jadi ini kan kesalahan besar ya. Eli memprioritaskan putra-putranya. Eli tidak mendisiplin mereka sebagaimana seharusnya. Bagi Eli, putra-putranya lebih penting daripada Tuhan sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, karena itu ketika putra-putranya melakukan pelanggaran, mereka berdosa, ia tidak menganggapnya serius. Ia datang ke sini untuk mendisiplin mereka, berbicara kepada mereka, janganlah begitu, tapi kan sudah terlambat. Ini kita melihat, oh nggak apa-apa. Jadi dia merasa dengan jabatan yang ada, ya pasti Tuhan tidak akan menghukum lah. Tetapi kita tahu di sini ya Tuhan juga menghukum akhirnya keluarga Eli. Dan mereka jabatan keimaman juga ditarik oleh Tuhan dan itu serang diserahkan kepada Samuel yang masih muda ya saat itu. Jadi rupanya Eli tidak menempatkan anak-anaknya di hadapan Tuhan sebagaimana semestinya. Seharusnya dia harus menghormati Tuhan. Tetapi dia lebih segan kepada anaknya daripada segan kepada Tuhan. Akhirnya mereka kehilangan apa yang menjadi berkat yang harus mereka terima. Dan akhirnya mereka ya menerima kehancuran oleh karena mereka mengabaikan Tuhan. Pada saat ini dalam sejarah Israel, monarki masih akan didirikan dan tiba-tiba di ayat yang ke-27 pasal yang kedua ini, kita akan melihat seorang abdi Allah berbicara kepada Eli. Nah, siapakah abdi Allah yang muncul di sini Pak Yohanes? Dan dia datang untuk berbicara. Apa mandatnya dan apakah dia memiliki wewenang? Dari mana dia asalnya? Nah, kita masih berada di zaman hakim-hakim ya. Tidak ada sentralisasi di awal kitab Samuel dan kita akan mendengar tentang sebuah sekolah para nabi juga. Kita akan mendengar tentang sekelompok orang yang memiliki kemampuan, katakanlah meramal begitu ya, menyampaikan pesan-pesan yang akan datang bernubuat begitu ya. Kalau meramal mungkin hal yang beda, tapi menyampaikan apa yang Tuhan pesankan di sini. Jadi ini dikatakan seperti nabi yang memiliki karisma, mereka menerima firman Tuhan dan mereka juga memutuskan berani untuk menemui Eli dan menyampaikannya. Ya ini kan hal yang tampaknya sesuatu yang tidak umum pada masa itu dan bahkan tidak banyak detail di sini. Ya, tidak ada nama, tidak ada lembaga, tidak ada terdefinisi sebelumnya. Ini adalah gaya bernubuat yang otonom dengan profil karismatik yang ditandai oleh emosi yang meluap-luap dan perasaan yang kuat seperti yang akan kita lihat nanti dalam kitab Samuel. Ini pria ini adalah seorang yang menerima firman ini dan apa? Dan menyampaikannya kepada Eli. Karena ini adalah sesuatu yang umum, maka tidak ada tanda-tanda ada yang menganggapnya aneh atau semacam itu. Ini sudah mungkin biasa pada masa itu, mungkin seperti itu. Yang menurut saya aneh di sini adalah apa yang kita lihat di pasal yang ketiga. Di ayat yang pertama, yang mengatakan bahwa pada masa itu firman Tuhan
jarang, tidak banyak penglihatan. Terkadang Tuhan berfirman, lalu dia tidak berfirman lagi. Sepertinya bahkan Samuel berpikir, "Oh, kurasa Tuhan tidak akan berfirman apapun. Ini mustahil." Ini benar ya, tidak ada tanda-tanda selama masa hakim-hakim tentang campur tangan ilahi yang besar, di mana Allah memilih orang-orang untuk menyampaikan firman-Nya sebagaimana sering terjadi di masa-masa yang lampau ya. Nah, hal ini memperkuat teologi yang ditemukan di awal kitab Samuel bahwa Allah adalah Tuhan atas sejarah dan waktu. Dan dia menentukan kapan dia harus atau tidak berfirman. Jadi ada orang-orang yang misalnya ingin menuntut agar Allah melakukan mujizat ya, agar Allah berfirman ya. Karena apa? Karena Allah ini kan pernah itu melakukan di masa-masa lampau, bahwa ya dilakukan lagi, mungkin seperti itu. Namun ini nggak benar. Kenapa? Momen-momen dalam sejarah itu kan berbeda-beda. Nggak bisa kita menggunakan metode yang sama. Hanya karena Tuhan membelah laut merah, bukan berarti dia akan melakukan lagi besok. Jika ada waktu dia akan belah lagi laut yang mana lagi. Kan tidak seperti itu. Itu kan momentum-momentum yang berbeda dalam kisah-kisah yang berbeda. Dan cara kerja Allah tidak selalu bisa kita tebak. Ini yang kita harus pahami. Ini hal serupa juga terjadi kalau kita perhatikan ya, ada transisi ya dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Ada periode antara Alkitab yang sepanjang waktu itu tanpa firman ilahi atau nubuat. Hingga kita pastikan di sini Allah itu pada akhirnya menyatakan diri dalam Kristus dengan cara yang luar biasa, dengan banyak tanda dan mujizat. Jadi ini cara kerja Allah yang memang tidak bisa kita batasi ya. Dengan metode-metode dulu kan begini, seharusnya begini, kan tidak seperti itu ya. Nah sekarang Pak Yohanes, kita melihat pengalaman Samuel ketika Tuhan memanggilnya. Alkitab mengatakan Samuel tidak mengenal Tuhan. Tetapi bagaimana kita bisa memahami dalam frasa ini? Maksud saya, Samuel tinggal dan melayani di bait suci dan dia tidak mengenal Tuhan. Bagaimana? Iya, lingkungan di bawah pemerintahan Eli memang kurang baik ya. Samuel belum pernah melihat sesuatu yang luar biasa. Samuel tahu tentang Tuhan, tetapi ia belum pernah mengalami Tuhan berbicara kepadanya seperti ini. Jadi ketika mendengar apa yang dikatakan Eli, pikirannya pertama adalah hal yang cukup normal. Ya, seperti yang dipikirkan semua orang. Tetapi bingung juga nih yang manggil siapa. Nah, ini ada kemungkinan yang lebih tinggi di sini ya, bahwa Imam Eli memanggilnya. Wah, ini dipanggil Imam Eli. Jadi dia ingin berbicara dengannya. Dalam hal ini kita dapat mengatakan bahwa Samuel tidak mengenal Tuhan. Khususnya dalam hal ini ya, tidak ada dimensi lain. Itu aja, ini kenyataannya. Jadi ketika dipanggil suaranya, dipikir, oh ini suaranya, suara atasannya begitu. Suaranya Imam Eli gitu. Berarti dia datang lagi kepada Imam Eli. Karena memang dia belum pernah mendengarkan bagaimana Tuhan berbicara. Mungkin seperti kita juga ya. Kita kan belum pernah dengar Tuhan langsung berbicara begitu. Gimana ya Tuhan berbicara? Ini kan belum ada pengalaman seperti itu. Mungkin pendengar sudah ada pengalaman seperti itu. Kita punya pengalaman yang berbeda-beda ya. Bisakah kita memisahkan kehidupan religius dari kehidupan saleh? Dan apakah ada sesuatu yang menarik dari hal ini? Ya. Orang yang hidupnya saleh, yang menyenangkan Tuhan belum tentu bergantung pada pengalaman seperti ini ya. Semuanya tergantung. Ya, ada banyak orang yang telah melihat hal-hal luar biasa namun tidak terlalu saleh juga. Dan ada orang yang hidup saleh namun belum pernah melihat apapun. Itu kan tidak bisa kita pakai ukuran atau standar seperti itu ya. Terima kasih Pak Yohanes atas penjelasannya. Bagaimana dengan kesimpulan akhir bagian ini? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita telah belajar dari pertama Samuel pasal 2 dan yang ketiga. Tema kita adalah Tuhan memilih dan Tuhan menolak. Nah, kita telah melihat bagaimana putra-putra imam besar Eli ditolak oleh Tuhan karena perilaku jahat mereka. Dan pada akhirnya, dari hasil semuanya ini mendatangkan kehancuran bagi diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka, bahkan keturunan mereka. Pada saat yang sama, kita melihat bagaimana berkat Tuhan telah memengaruhi kehidupan Hana dan putranya Samuel, yang telah menjadi salah satu berkat terbesar dalam sejarah bangsa Israel. Dan pelajaran luar biasa yang bisa kita pelajari dan bahkan kita praktekkan adalah
kita diajak untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Itu intinya. Kita melihat bagaimana putra-putra Eli memiliki banyak kesempatan dalam hidup mereka. Mereka dibesarkan dengan pengenalan Tuhan yang luar biasa. Mereka telah diajar tentang menghormati Tuhan. Mereka memahami korban-korban yang biasa dipersembahkan. Dan ingat, ayah mereka adalah imam besar. Tetapi, saudara, mereka menyia-nyiakan semua kesempatan ini dan mereka memilih untuk menjadi orang yang jahat. Waktu mereka pun berakhir. Nggak ada kesempatan lagi. Nah, tibalah saatnya, saudara. Ketika tak ada lagi kesempatan untuk pulih, mereka sudah terlambat. Karena apa? Hukuman Tuhan telah dijatuhkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita juga seperti itu? Kita kadang-kadang melewatkan begitu banyak kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melakukan sesuatu yang memang menyenangkan hati Tuhan. Kita ingat ya, semua mendengar firman Tuhan dan segera menaatinya. Lalu kita tahu juga endingnya apa? Dia menjadi salah satu orang yang hebat di masa lalu. Saudaraku, jangan lupa ya bahwa waktu kita ini sangat singkat. Hidup ini terbatas. Tiba-tiba, sudah bulan Desember misalnya. Sekarang sudah mau tahun baru. Itu kan kita nggak tahu. Jadi waktu itu begitu cepat berlalu. Dan ingatlah bahwa Tuhan memberikan kepada kita waktu. Tuhan memberikan kepada kita momentum. Memberikan kepada kita kesempatan. Yang harus kita gunakan. Yang harus kita manfaatkan. Bukan besok. Kapan, saudara? Hari ini. Oleh sebab itu, mari yuk kita gunakan waktu yang telah Tuhan berikan kepada kita masing-masing untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memperbaiki hidup kita, menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.